Di antara kalian apakah ada yang suka nonton film Thailand? Gue pribadi sih suka banget. Cerita-ceritanya tuh kalau nggak kocak, serem. Ada satu favorit gue, judulnya tuh Pimak. Konon katanya sih film ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata. Wah, kayak gimana tuh? Langsung aja gue Gilang Prawira Tama dan berikut jenis hantu Thailand. Kongkoi memiliki wujud seperti anak kecil kurus berperut buncit. Matanya sangat besar dan dia hanya memiliki satu kaki. Beberapa versi menyebutkan mulutnya serupa dengan lalat. Jadi ada pengisapnya gitu. Yang lain bilang mukanya mirip kera, tapi dia nggak bisa memanjat pohon gara-gara kakinya cuma satu barusan, jadi sulit. Makhluk ini disebut kongkoi karena kabarnya dia sering melompat-lompat di hutan sambil berteriak, "Kongkoi, kongkoi, kongkoi." Konon kongkoi dikenal suka menghisap darah manusia. Wah, kayak vampir. Beda. Kalau vampir kan nyedot darah lewat gigitan di leher. Sedangkan si kongkoi ini menghisap darah manusia itu lewat jempol kakinya. Yang diincarnya siapa? Orang-orang yang sedang tertidur ketika berkemah di hutan. Maka dari itu masyarakat Thailand percaya bahwa untuk menghindari gangguan kongkoi ini, ketika tidur kita harus menyilangkan kaki atau mengenakan selimut sampai ketutup jari-jarinya, rapet. Selama kaki kita nggak kelihatan, kita aman. Si kongkoi ini nggak akan iseng gitu buka selimutnya. Enggak, agak bodoh soalnya dia. Krasue adalah sesosok wanita cantik yang semasa hidupnya menggunakan ilmu hitam. Ada versi yang mengatakan bahwa Krasue ini mati secara mengenaskan, yaitu dibakar hidup-hidup. Jiwa Krasue yang tidak tenang dikutuk selamanya untuk terus merasakan lapar akan darah dan daging manusia. Mirip dengan kuyang di Indonesia dan Nukekubi di Jepang, pada siang hari Krasue dapat menyamar menjadi wanita biasa. Tapi begitu malam menjelang, dia mampu melepas kepala sekaligus organ-organ dalamnya untuk terbang mencari mangsa. Jika tidak berhasil menemukan wanita hamil atau bayi yang baru lahir untuk disantap, Krasue tidak akan segan untuk memakan hewan atau kotoran daripada lapar katanya. Di Thailand ada kepercayaan untuk tidak menjemur pakaian semalaman di luar. Kenapa? Karena Krasue konon kerap menggunakan jemuran orang sebagai lap membersihkan mulutnya yang penuh darah habis makan. Bagaimana cara melawan Krasue? Yang pertama, kita bisa menaruh kawat berduri atau semacamnya di sekitar pagar agar si organ dalamnya tuh nyangkut. Kalau sampai organnya putus, Krasue akan mati. Selain dari itu, kita bisa menghancurkan atau memindahkan tubuhnya. Kalau sampai matahari terbit dia nggak balik nyatu ke tubuhnya, maka dia akan musnah. Sebagai catatan, kekuatan Krasue ini dipercaya dapat diwariskan dari seorang ibu ke anaknya melalui ludah. Krahang disebut-sebut merupakan suami dari hantu sebelumnya, si Krasue. Saat siang hari, Krahang hidup berbaur dengan manusia, tapi pada malam hari, ia akan menyerang para perempuan. Ketika berburu, Krahang hanya akan bertelanjang dada dan mengenakan kolor doang. Berbeda dari Krasue yang kepalanya bisa melayang, Krahang tuh bisa terbang, tapi harus menggunakan sejenis anyaman rotan untuk beras sebagai sayapnya. Jujur, bukannya serem, malah agak konyol penampilannya. Krahang merupakan arwah dari seorang pria yang menjadi gila setelah mempelajari ilmu hitam, namun tak bisa mengendalikan kekuatannya. Selain menyerang orang, Krahang mengisi waktu luangnya dengan makan kotoran dan bangkai. Thailand sering disebut sebagai negeri gajah putih. Makanya gak aneh kalau ada makhluk mitologi yang wujudnya gajah. Salah satunya makhluk ini, namanya Changnam. Kalau biasanya gajah itu kan gede, Changnam ini ukurannya hanya sebesar kepalan tangan manusia. Lucu? Mungkin. Berbahaya? Banget. Kalau kita melihat wujudnya, kita mati. Kalau kita melihat bayangannya, kita mati. Kalau sampai kita tertusuk gadingnya yang beracun, kita mati. Kalau bayangan kita ditusuk gadingnya, kita mati. Jika makhluk ini menginjak bayangan kita, kita mati. OP banget, jauh-jauh lah pokoknya dari dia. Di mana dia berkeliaran, Changnam ini disebut gajah air karena tempat tinggalnya di sekitar kolam atau sungai yang berada di hutan. Komantong adalah sosok hantu sekaligus jimat gaib yang dipercaya dapat memberikan perlindungan. Komantong terbuat dari janin bayi yang gugur dalam kandungan, kemudian melalui ritual terlarang dirubah oleh dukun menjadi makhluk astral. Sebenarnya secara teknis hantu ini tuh yang laki-lakinya disebut Komantong, yang perempuan disebutnya Komanlai. Arti dari namanya adalah anak emas. Kenapa disebut gitu? Karena dalam proses ritualnya, para dukun akan mengeringkan janin bayi, kemudian diwarnai emas. Lalu dari mana janin-janin bayi tersebut didapat? Kabarnya sih para dukun di Thailand mendapatkan janin bayi tersebut dari praktik aborsi ilegal. Meskipun sangat kejam, kepercayaan terhadap Komantong ini telah mengakar di Thailand Selatan.
Masyarakat percaya bahwa dengan memelihara komantong, mereka dapat diperingati setiap ada bahaya yang mengancam rumah. Hantu ini harus rutin diberikan sesembahan berupa makanan dan mainan. Jika komantong sampai marah, dia akan menjatuhkan barang-barang di rumah, membanting pintu, dan meneror dengan suara tawa anak kecil yang mengerikan. Awal mulanya ini dari mana sih? Jadi, dahulu kala ada seorang prajurit perang yang sangat dekat dengan raja. Prajurit tersebut mendapat perhatian dari seorang dukun yang sangat sakti. Dukun tersebut sangat menyukai si prajurit hingga menawarkan anaknya agar dinikahi. Setelah istrinya hamil, terjadi perselisihan antara dukun dan sang prajurit. Sang istri kemudian diperintahkan oleh ayahnya untuk meracuni si suami. Mengetahui itu, sang prajurit marah besar lalu membunuh istrinya dan menggugurkan janinnya. Janin yang penuh darah tersebut kemudian dibakar dan dibungkus dengan kain. Setelah itu semua, arwah janin tersebut dapat diajak komunikasi oleh sang prajurit dan kemudian menjadi pelindung bagi sang ayah. Katanya sih itu komantong pertama yang tercipta. Dari situ ajaran ritualnya dikembangkan dan diterapkan oleh para dukun-dukun yang lain. Meskipun ritual komantong ini dilarang, pada tahun 2012 seorang pria keturunan Taiwan berkebangsaan Inggris terciduk di Bangkok memiliki 6 janin berlapis emas yang diduga akan dijual kembali di negara lain. Jadi diam-diam ada pasar gelap yang memperdagangkan komantong ini, bahkan mungkin sampai sekarang. Pret merupakan arwah terkutuk berwujud raksasa abu-abu setinggi pohon palem. Badannya sangat kurus karena dia sebenarnya memiliki nafsu makan yang tinggi, tapi sebaliknya mulutnya sangat kecil, hanya sebesar lubang jarum sehingga makanan sulit untuk masuk. Ciri fisik lain yang dimiliki Pret antara lain kaki dan lengannya sangat panjang. Telapak tangannya sangat besar dan meski ukuran mulutnya kecil, tak jarang Pret digambarkan dengan lidah yang menjuntai tak kalah panjang dari lengannya. Masyarakat Thailand percaya bahwa makhluk ini tercipta dari orang-orang yang semasa hidupnya tidak tahu berterima kasih, bersikap materialistis, melakukan kejahatan berulang-ulang, dan durhaka ke orang tua. Setelah menjadi hantu, barulah Pret setiap harinya terlihat di dekat tempat-tempat suci, semacam kuil untuk memohon kepada dewa agar dikembalikan ke wujud aslinya. Hantu ini pernah diadaptasi kisahnya dalam film horor Thailand berjudul Phobia 2. Selain diangkat menjadi film, Pret bahkan memiliki festival sendiri di Thailand Selatan yang bertemakan Festival Hantu Lapar. Nang Tani adalah hantu wanita yang memiliki wujud yang sangat cantik. Menurut legenda di Thailand, Nang Tani adalah dewi yang diusir dari kayangan karena kecanduan hubungan seksual. Maka dari itu, konon Nang Tani senang berdiam di pohon pisang karena buahnya yang mirip dengan bentuk alat vital pria. Buah dari pohon yang ditinggali Nang Tani katanya nggak boleh dimakan. Nang Tani memiliki kulit kehijauan dan sering terlihat pula mengenakan pakaian tradisional khas Thailand berwarna hijau dan menggunakan lipstik berwarna merah tua. Setiap bulan purnama, dia akan merayu seorang pria untuk diajak berhubungan intim dengannya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Setelahnya, apabila pria yang telah tidur dengannya tersebut menjalin hubungan dengan wanita lain, maka si pria akan mati dengan mengenaskan di tangan Nang Tani. Selain dari itu, Nang Tani kerap menyerang laki-laki yang suka mengganggu perempuan. Nang Tani dapat dibedakan dari manusia biasa dengan melihat kakinya yang nggak napak di tanah. Dia sedikit melayang ternyata di udara. Di balik sifatnya yang posesif dan agresif, Nang Tani ternyata juga dikenal sebagai sosok hantu yang baik hati karena sering memberikan makan pada biksu yang melewatinya. Di pantai selatan Thailand ada legenda tentang hantu yang suka menyamar menjadi manusia dan ikut bergabung dengan orang-orang yang lagi nongkrong. Dia akan terlihat sangat normal dan ikut berbagi cerita gitu bersama, ikut ngobrol. Sampai pada akhirnya, ia akan meminta seseorang untuk garukin punggung gue dong. Pada saat itu, barulah kita akan menyadari bahwa ia bukan manusia. Kenapa? Jadi punggungnya tuh bolong, serta penuh akan nanah, belatung, cacing, dan kaki 1000. Kalau di kita tuh ada istilah ketindihan, di Thailand ada yang namanya Piam. Masyarakat setempat meyakini sosok astral ini merupakan hantu yang menindih manusia ketika sedang tertidur. Menurut cerita yang beredar, Piam akan duduk di atas dada manusia yang sedang tidur dan menyebabkan rasa sesak, tak nyaman hingga dapat membuat orang tersebut meninggal dunia. Terus, ada gak cara biar nggak ditindih Piam? Ada dong, dengan mengenakan lipstik. Wah, kok gitu? Jadi Piam dipercaya tidak akan pernah menyerang wanita. Maka dari itu, para pria yang takut didatangi Piam kerap mencoba mengelabuinya dengan memakai lipstik sebelum tidur. Biar disangka cewek pokoknya. Tapi kalau lu jelas-jelas kumisan atau berewokan ya ketahuan. Hantu ini nggak sebodoh itu. Di awal gue bilang suka banget sama film yang judulnya Pimak. Nah,
Berikut merupakan versi asli dari film tersebut. Kisah yang satu ini dimulai pada tahun 1800-an. Lebih tepatnya sekitar tahun 1851 sampai 1868. Semasa hidupnya, keseharian seorang wanita cantik bernama Nak bisa dikatakan sempurna. Dia hidup bahagia dengan pria yang dicintainya. Terlebih, tak lama lagi mereka akan dikaruniai seorang buah hati. Namun dalam kondisi hamil, Nak harus terpisah dari sang suami yang terpaksa harus pergi ke medan perang. Nak berjanji bahwa ia akan menunggu dan menyambut kepulangannya bersama sang anak mereka nanti. Selama sang suami bertarung di medan tempur, sang istri Nak bertarung juga sendirian, berusaha melahirkan anaknya. Tapi takdir memberikan ujian untuk kisah cinta mereka. Nak meninggal dalam proses persalinan. Apakah cerita mereka berakhir sampai di sini? Enggak. Setelah beberapa lama, Pimak, sang suami, akhirnya pulang. Di rumah, kedatangannya disambut dengan hangat oleh sang istri dan anak. Lah, penduduk desa sebenarnya udah tahu kalau sosok Nak itu yang ada di rumah adalah hantu. Tapi mereka lebih memilih untuk terdiam. Kenapa? Karena setiap ada orang yang berusaha memberitahu kebenarannya ke si suami, mereka akan dibunuh oleh hantu Nak. Tapi bahkan meski sudah diperingati, si suaminya itu nggak mau percaya. Hingga pada suatu hari, Nak tak sengaja menjatuhkan barang ke lantai dan secara refleks dia mengambilnya. Sang suami kaget, kenapa? Karena pas ngambil barang tersebut, tangan Nak itu menjadi panjang. Habis kayak gitu barulah si suami Pimak ketakutan dan lari berlindung ke kuil. Akhirnya seorang biksu turun tangan, bertarung melawan hantu ini. Nak pun berhasil kalahkan, dikurung dalam suatu toples yang kemudian dibuang ke sungai. Katanya sih, toples berisikan Nak ini pernah ditemukan dan dibuka oleh seseorang yang penasaran gitu, nggak sengaja. Hingga hantu ini pernah mengamuk, menggegerkan warga. Untuk kedua kalinya Nak dilawan sama biksu, kemudian dia dikurung lagi, tapi kali ini di sebuah ikat pinggang yang keberadaannya hanya diketahui dan disimpan oleh keluarga kerajaan Thailand sampai sekarang. Uniknya hingga kini beberapa kalangan di Thailand masih percaya bahwa Nak akan memberikan kemudahan bagi para wanita untuk mendapatkan momongan. Maka dari itu banyak orang yang memberikan sesaji untuk hantu Nak ini agar diberkahi anak. Pipong, hantu ini akan menjadi manusia normal ketika siang hari, namun saat malam tiba, dia akan berubah menjadi makhluk berbau busuk yang gemar memakan makanan aneh, seperti katak dan hewan-hewan menjijikan lainnya. Itu sebabnya bila terdengar suara katak, orang-orang gak akan berani dan lebih memilih untuk diam di rumah. Ciri khas dari hantu ini adalah lubang hidungnya tuh mengeluarkan cahaya. Meskipun hantu ini tidak terlalu berbahaya, dia bisa saja menyerang ketika terdesak. Dan jika sampai diludahi dan menelan ludah hantu ini, seseorang akan berubah menjadi pipong. Jadi kalau ada yang bilang, dasar lu ngejilat ludah sendiri, ya seenggaknya gak ngejilat ludah si pipong ini. Pipop adalah arwah yang konon senang merasuki manusia, terutama wanita. Jika sudah masuk ke tubuh seseorang, dia akan mulai melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti membunuh makhluk hidup, entah itu manusia atau hewan, untuk kemudian diminum darahnya dan dimakan mentah-mentah. Mulai dari daging sampai organ dalam korbannya tersebut akan disikat. Pipop senang merasuki manusia penganut ilmu hitam atau orang-orang yang suka nyiksa hewan. Hantu ini dapat diusir dengan tarian, wah, goyang TikTok. Enggak. Jadi diperlukan ritual berupa tarian tradisional yang diiringi segala macam mantra lah. Sudah banyak kematian yang disinyalir disebabkan Pipop. Teror hantu ini bahkan nggak sebatas cuma di Thailand, melainkan sampai ke negara lain yaitu Laos. Udah sih dari gue untuk episode kali ini. Di video-video berikutnya gue akan membahas berbagai hantu dari belahan dunia yang lain. Pokoknya pantengin aja terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tapi yang paling penting jangan lupa bahagia. Gue Gilang Prawira Tama pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.